Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, dan kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Istilah anak berkebutuhan khusus biasanya ditentukan oleh apa yang tidak bisa dilakukan seseorang anak. Misalnya, yang pertama, pencapaian perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun emosi yang belum terpenuhi. Yang kedua, makanan yang dilarang. Yang ketiga, yaitu aktivitas yang dihindari. Kebutuhan khusus adalah istilah umum untuk beragam diagnosis, mulai dari kondisi yang bisa sembuh dengan cepat, hingga kondisi yang dapat menjadi tantangan seumur hidup, baik kondisi yang relatif ringan, hingga kondisi yang berat. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian maupun kebutaan total. Hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan atau tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah kategori anak dengan kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasa dan berbicaranya terhambat. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu tunagrahita. Dalam kondisi ini, anak memiliki fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Yang keempat yaitu tunadaksa. Tunadaksa merupakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. Yang kelima yaitu tunalaras. Anak memiliki kelainan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku yang menyimpang. Yang keenam yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau biasa disingkat dengan ADHD. Gangguan pada anak ini mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, berperilaku hiperaktif dan impulsif. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini dapat ditandai dengan tidak bisa duduk diam di kelas, kesulitan belajar, suka mondar-mandir, dan terus berbicara. Yang ketujuh yaitu autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Yang kedelapan yaitu gangguan ganda. Gangguan ganda termasuk ke dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini, anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangannya. Yang ketiga yaitu lamban belajar. Anak yang lamban belajar memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Karakteristik anak berkebutuhan ini membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Yang ke-10 yaitu kesulitan belajar khusus. Dalam kesulitan belajar khusus, anak mengalami hambatan atau penyimpangan pada proses psikologis dasar seperti berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan menghitung. Yang ke-11 yaitu gangguan kemampuan komunikasi. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah gangguan kemampuan komunikasi. Anak mengalami hambatan pada perkembangan bahasa, suara, irama, dan kelancaran berkomunikasi. Penyebab anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu faktor yang pertama, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak yang membuatnya mengalami hambatan perkembangan dan belajar, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut dengan trauma. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu faktor kombinasi, yaitu gabungan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Mengapa anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendampingan orang tua? Pendampingan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Setiap anak berkebutuhan khusus
memiliki kebutuhan unik yang akan berbeda dari lainnya. Sementara itu, orang tua merupakan orang atau pihak yang paling mengenal anaknya. Orang tua dapat memberikan masukan penting bagi pihak-pihak terkait untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selain itu semua, keputusan terkait masalah pendidikan atau terapi anak berkebutuhan khusus dibicarakan dan atas persetujuan orang tua terlebih dahulu. Pada dasarnya, semua anak memerlukan bimbingan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus tentunya harus mendapatkan lebih banyak perhatian, pendampingan, dan keterlibatan orang tua karena proses belajar yang dihadapi juga lebih menantang. Sekian presentasi dari saya tentang materi klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.